3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada yang tidak masuk? Sakit. Oke, kita doakan bersama-sama supaya dia cepat sembuh. Oke guys, minggu lalu kita udah belajar tentang yang namanya reproduksi pada manusia sama sifat-sifat yang kita turunkan. Oh, ternyata saya ini bisa loh nurunin sifat ke anak saya. Oh, ternyata kulit saya yang putih ini bisa saya turunkan ke anak saya. Oh, ternyata sifat pendek saya ini bisa turun ke anak saya. Terus kalau misalkan saya punya jari 6, saya juga bisa nurunin itu ke anak saya. Tapi di dunia ini, apakah hanya manusia yang tinggal? Tidak. Kita ada selain manusia kan? Apa itu? Hewan. Terus? Hewan. Tidak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang reproduksi hewan dan tumbuhan. Sebelum itu, Ibu punya permainan nih. Ayo, berdiri kok. Kita buat lingkaran. Sini ya, Mas, di sini Mas. Jadi dua. Sini Mas. Sini ya. Buat lingkaran. Ayo Mbak, buat lingkaran. Sini Mbak. Sini Mbak. Sini Mbak. Sini Mbak. Kenapa? Sudah, tidak terlalu meringkat juga tidak apa-apa. Nama permainannya adalah tepuk nyamuk. Kalau Ibu bilang tepuk nyamuk sendiri, kalian tepukkan sendiri. Tepuk nyamuk sendiri, tepukkan. Kalau Ibu bilang tepuk nyamuk kanan, kalian tepuk nyamuk teman kanan, teman di sebelah kanan. Kalau Ibu bilang tepuk nyamuk kiri, kalian tepuk nyamuk di sebelah kiri. Tapi ini nyamuk kita itu nggak boleh ditepuk sama yang selain kita. Jadi gimana Bu? Jadi kalau Ibu bilang tepuk nyamuk kiri, yang di kiri berusaha mempertahankan nyamuknya karena ini nggak boleh dipegang sama yang lain. Oh baik. Kalau Ibu bilang tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kanan. Wah, kurang-kurang. Oke, paham sama permainannya? Paham? Paham? Kita jaga nyamuk kita sendiri. Iya, kita harus menjaga nyamuk kita supaya tidak ada yang menyebut selain kita karena dia milik kita. Oke? 1, 2, 3. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk kiri. Nyamuk siapa yang kena? Nyamuk siapa? Oh, aku nggak bisa bedain kanan sama kiri. Ada yang kena, tadi ada yang kayaknya yang ketabok. Tadi ada kayaknya yang ketabok, perut gitu. Ada. Oke, ulang ya. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri.
Bab minggu ini kita akan bahas satu aja, nggak dua-duanya. Kenapa, Bu? Karena waktunya nggak cukup. Tolong disimak, karena nanti akan ada olah-olahnya dari video ini. Berapa video, Bu? 2. Durasinya berapa lama, Bu? Nggak sampai 2 hari. Semuanya berapa? Enggak juga. Kalau 2 jam nanti kita nonton di bioskop. Oke? Ini videonya sudah siap. Happy watching, guys. It is the process in which the vegetative plants, like the stems of the plants, develop into new plants. How does it occur? In winter, the conditions are unfavorable to a potato plant. The aerial part of the plant dies, while the underground stem tubers remain dormant. On the surface of each potato tuber, there are a number of eyes of the scale leaf. When spring comes, many flowering plants, such as potato plants, can reproduce asexually by vegetative propagation. It is the process in which the vegetative parts, like the stems of the plants, develop into new plants. How does it occur? In winter, the conditions are unfavorable to a potato plant. The aerial part of the plant dies, while the underground stem tubers remain dormant. On the surface of each potato tuber, there are a number of eyes. Each eye consists of a bud and a scar of the scale leaf. When spring comes, the conditions become favorable. A bud on the tuber develops into a new aerial shoot using the food stored in the tuber. At the same time, adventitious roots are also formed. They absorb water and minerals from the soil. Green leaves start to develop. In summer, the old tuber dries up as food is used up. The leaves are now well developed. They carry out photosynthesis to make food. Some food is transported to and stored in new tubers. These tubers will remain dormant again when the next winter comes. The process is repeated. Oke, satu lagi. Before there was this, and this, and this, and this, and this, there was this, the humble pine cone. It's more than a Christmas decoration. It's an ancient form of tree sex. This is a female pine cone. This cone is male. Most cone-bearing trees, they're all conifers, produce both kinds, and each cone has a job to do. Males, that's easy. They just make pollen, lots of it, and let the wind spread it around. Females hold the seeds. They're tucked deep in there, inside each of those armor-like scales. She has to protect them, keep them from being eaten. Be like a fortress. But seeds also have to be exposed at sunlight in order to catch pollen and be fertilized. So this humble pine cone is an amazing trick. For a short time, early in her development, she opens her scales just slightly to let the pollen in. Then she closes them back up while the seeds mature. When the seeds are ready, her scales flex and stretch. They open to release the seeds, which grow up into the next generation of trees. It's a good strategy.
oldest, they all reproduce with pine cones. Conifers have been doing this for 300 million years. A few other plants have shown up since then, with their own faster, maybe more spectacular ways to get the job done. They've taken out a lot of the best real estate. Today, conifers only really dominate the landscape in places where flowering plants can't thrive. In those places, cold and dry, the land with poor soil, the primitive pine cone reigns supreme. Hi again, it's Amy, and this is what pine pollen looks like in her microscope. Sudah, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, Mbak, 3 yang belakang. 2 ke sini, 1 ke sini. Kelompok 2 dan kelompok 3. Ayo. Kelompok 1, tugasnya bagaimana cara tentang bereproduksi. Dari mana, Bu? Dari video yang sudah kalian tonton. Cari poin-poinnya, catat di buku. Oke? Buku. Kelompok 2, cari bagaimana cara virus bereproduksi sesuai di video. Nah, kelompok 3, apa perbedaan dari reproduksi kentang dan pinus yang ada di video? Paham? 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 Waktunya 3 menit cukup nggak? 5 menit? Dimulai dari
Go. Oke, waktunya habis. Kita akan dengar apa sih kesimpulan dari cara reproduksi kentang dari video dari kelompok 1 kepada kelompok 1. Ibu mau sama Mas Vino. Tolong dong Mas jelasin gimana sih cara reproduksi kentang berdasarkan video itu gitu. Ayo Mas Vino. Iya. Iya. Di situ Pak. Ini sedikit tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara kentang bereproduksi? Kentang bereproduksi dengan membentuk mata-mata yang melindungi benih kentang. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Kak untuk kelompok 1? Mas, mikir dulu. Ya. Ada dong. Tadi kata kelompok 1 gimana? Kata kelompok 1 gimana tadi? Membentuk mata-mata. Apakah iya? Ya. Apakah iya? Kata-kata. Iya, mata-matanya dimanain? Fungsinya untuk Melindungi. melindungi apa? Melindungi. Apa yang dia lindungi? Kentang. Jadi kentang dari Tadi di dalam tanah. dari apa? dingin. Iya, betul dari bidadari. Kita beri apresiasi untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk gol. Mau kasih duit, kasih duit. Wow. Oke, bisa? 1, 2, 3. Kasih duit, kasih duit. Wow. Terima kasih Mas Vino. Untuk kelompok 2. Ibu mau membaca satu atau ibu? Bagaimana cara virus Bereproduksi. Jawabannya, virus jantan menyebarkan benih melewati angin. Lalu virus betina membuka cangkang, lalu mengambil benih dari sel virus jantan dan menjaganya seperti benteng. Saat sangat ingin dibuahi, virus betina membuka sedikit cangkangnya. Setelah selesai dibuahi, virus betina akan membuka cangkangnya lalu menjatuhkannya ke tanah untuk menjadi bibit pohon baru dan jadilah pohon pinus. Apa tadi? Gimana menurut kalian? Adakah pertanyaan? Tidak. Adakah pertanyaan? Apakah sudah paham? Tadi kata Mbak Cesa, dia itu akan menyebarkan. Siapa yang menyebarkan? Jadi buah pinus itu namanya strobilus ya. Strobilus. Jadi strobilus jantan akan mengeluarkan yang namanya sel apa? Oh bukan. Sel sperma itu cuma ada di hewan dan manusia. Kalau yang di sari, iya betul, akan menyebarkan serbuk sari terus masuk ke titik, masuk ke strobilus betina. Paham? Oke, kita kasih tepuk mantul ke kelompok 2. Mantul. Oh, tenang. Oh, tenang. Itu bisa? Oke, 1, 2, 3. Mantul.
kondisi menguntungkan, mereka akan bikin umbi baru. Pinus bereproduksi di atas tanah dengan cara sari jantan masuk melalui udara, si betina terbuka dan menangkap sari jantan. Dan saat sudah siap, di betina akan merenggang dan jatuh ke bawah menjadi pohon batu. Oh, jadi katanya kelompok 3, kalau kentang itu reproduksinya di bawah tanah. Kalau pinus reproduksinya di atas tanah, betul salah? Terus dia gimana tadi? Membentuk cangkang. Ya, membuka cangkang ya, Mbak? Membuka benteng. Merenggang, reproduksinya merenggang. Kalau tadi katanya ini membuka, kalau kata kelompok 3, reproduksinya merenggang. Sebenarnya sama, beda membuka dan merenggang. Beda. Bedanya di mana? Kalau membuka, kalau merenggang dikit aja. Oke, paham? Kita kasih tepuk yang meriah, pakai gitu. 1, 2, 3. Oke. Dia tuh sangat menarik gitu, bukan? Ibu lihat kalian tuh sudah mulai mengantuk dan lelah. Ibu mau kalian hadap ke sana semua. Mas. Tenang. Kita akan melakukan sepak. Kita akan melakukan sepak. Nanti dulu. Kita sambil bernyanyi. Jadi kalau ibu bilang hujan rintik-rintik, kalian bisanya irit-irit aja. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan. Kalau ibu bilang hujan batu, kalian tangannya mengepal. Hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan. Kalau ibu bilang hujan badai, tangannya gini semua digoyang.
pinus. Apa sih yang membedakan? Kentang di dalam tanah. Caranya tadi, kalau kentang dia ada nggak organisme jantan dan betina? Tidak ada. Kalau pinus apakah ada organisme jantan dan betina? Ada. Ini artinya apa? Ini yang ini si kentang ini dia apa? Betul banget Mbak. Aseksual. Yang ini apa? Seksual. Artinya apa di sini? Kalau aseksual dia adalah reproduksi yang tidak utuh. Namanya gamet jantan dan gamet betina. Dia bisa langsung loh. Saya mau reproduksi, nggak ada yang di badan. Saya bosan sendirian, celing. Tapi kalau si ini, si pinus, saya mau bereproduksi. Berarti saya harus apa? Cari apa? Cari gamet jantan. Cari gandengan, ya gak? Iya gak? Bisa gak kalau organisme si pinus itu dia bereproduksi tapi dia sendiri aja? Enggak kan? Enggak kan? Itu perbedaannya udah maksud sampai di sini? Sudah? Terus kalian nih, apa sih yang bisa diambil dari kentang dan pinus yang bisa kita terapkan di dunia? Ya. Apa sih yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian praktekkan di dunia dari si kentang sama si pinus? Tadi ada yang ngomong, Mas, gimana Mas? Kalau si kentang, tadi si kentang, iya. Oh, kata Mas Alfian, kentang itu mandiri Bu. Dia bisa, dia nggak butuh orang lain. Iya, bisa. Karena kadang-kadang kita harus mandiri, tidak bergantung dengan orang lain. Kalau Mbaknya gimana Mbak? Apa ya? Kentang melindungi tanggung Ya berarti dia bertanggung jawab, dia melindungi benih-benih. Pakai apa tadi kalau mata bilang? Pakai mata-mata yang melindungi benihnya, pinter. Terus Mbak, kayaknya kalau mungkin belum ngomong. Apa Mbak? Dan bisa kalian ambil dari dua tanaman. Kenapa sih Bu Susiku ngambilnya kentang sama pinus? Kan ada pisang, kan ada kangkung, ada rumput. Kenapa sih ngambilnya ini? Karena pembahasannya terus, kenapa? Apa sih yang kalian bisa ambil dari dua tanaman ini untuk dipraktekkan kehidupan? Iya, jangan selalu bergantung pada orang. Ibu boleh tambahin sedikit? boleh. Ada tadi Strobilus betina. Dia memiliki cangkang yang apa? Yang keras. Terus selain keras cangkangnya apa? Longgar. Dia tertutup atau dia dia pun Membenteng. Nah, kita boleh loh punya sifat yang kayak gitu. Kita boleh punya sifat yang berpendirian teguh, lurus, kuat. Tapi ada kalanya kita harus membuka diri kita. Kayak si Strobilus betina mau bereproduksi, dia membuka diri kan sedikit untuk menerima masukan-masukan positif yang akan membuat diri ini semakin bernilai plus. Sudah paham? Nih, kita masuk ke yang lain. Tadi ada yang namanya bunga jantan dengan bunga betina. Kalau kalian lihat, kalian tadi perhatikan, bunga jantan itu bentuknya lebih lebar Bu daripada bunga betina. Apa balik? Oh, katanya yang jantan itu lebih lonjong, bener. Terus yang betina itu lebih lebar, gitu ya Mbak? Berarti ini dia ada di tubuh yang sama apa di tubuh yang berbeda? Beda. Kalau menurut kalian nih, ketika kita mau reproduksi, itu kalau nggak ada di tempat yang
Tidak. Tadi terjadi penyepukan tidak? Terjadi kan? Dengan cara apa? Kebawa angin Bu, si jantan goyang-goyang ke bawah angin, si yang jantan dia nyebarin serbuk sari, terus yang betina dia ngebuka sedikit, terus nangkep serbuk sarinya gitu kan? Itu artinya apa? Itu artinya apa? Artinya tidak ada yang tidak mungkin. Iya betul Mas. Artinya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Apa saja bisa terjadi. Allah bisa menjadikan apapun hal yang menurut kita nggak mudah, menurut kita mustahil, jadi kenyataan. Kayak gini nih, kita nggak bisa Bu bereproduksi sendiri di sini, tapi bisa, Bu. Saya ini Bu belum ketemu cowok, yakin aja gitu. Yakin aja kalau kita ibu di sini, mungkin dia lagi di Papua sana, mungkin dia lagi di Bogor, mungkin dia lagi di Aceh, di kerja. Tapi Bu, apakah tidak mungkin kita akan bersatu? Apakah tidak mungkin? Iya. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Sesuai dalam Quran surat Al-Imran ayat 180. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ibu akan meminta kalian mengerjakan buku paket halaman, mengerjakan evaluasi 2 di halaman 35. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bisa menjelaskan kembali dari apa yang Ibu jelaskan tadi? Ibu minta jawab satu dong. Iya Mas Fadli. Ayo Bang. Jadi apa guys yang bisa kamu simpulkan dari penjelasan Ibu tadi? Yang tadi. Iya. Kenapa dia mandiri Mas? Karena ini provokan ya. Oke. Kelompok satu ibarat karena dia tidak bisa bereproduksi. Karena dia bisa reproduksi. Terus satu. Kalau pinus? Dia harus punya gigi. Namanya apa kalau harus punya pasangan? Apa Mas? Iya Mas. Namanya seksual atau aseksual? Seksual. Ada lagi? Oke, mantap. Mbak, banyak ya hubungan nggak cukup satu dong. Tolong jelasin apa sih yang bisa kalian mengerti dari yang sudah Ibu jelaskan? Satu orang, ayo dong. Ya. Mana ada mungkin? Ada dia. Saya menyimpulkan bahwa ini tentang tidak perlu memiliki jenis atau tidak perlu mengenai lawan jenis. Dia bisa berkembang juga dengan dia sendiri dengan kata-kata. Jenis itu harus atau harus punya
Ready?